Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Meskipun pembelajaran kita masih pembelajaran jarak jauh ataupun online, tetap semangatnya harus full ya. Gak boleh yang namanya malas-malasan atau bangun siang atau tidur-tiduran terus. Tetap harus semangat belajar. Oke, bertemu lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran kita dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama supaya pembelajaran kita kali ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dalam pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas materi merancang karya ilmiah. Karya ilmiah itu adalah sebuah karya yang dibuat dengan prinsip ilmiah menurut data dan fakta. Karya ilmiah juga itu adalah sebuah karya tulisan seseorang berdasarkan sumber penelitian. Baik, yang pertama yaitu adalah mengidentifikasi struktur karya ilmiah yang dibaca. Secara umum, bentuk penyajian karya ilmiah terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu bentuk populer, bentuk semi-formal, dan bentuk formal. Iya, yang pertama tadi adalah bentuk populer. Karya ilmiah bentuk ini sering disebut karya ilmiah populer. Bentuknya mana suka? Karya ilmiah bentuk ini bisa diungkapkan dalam bentuk karya ringkas. Ragam bahasanya bersifat santai. Karya ilmiah populer umumnya dijumpai dalam media massa ataupun media cetak, seperti majalah ataupun koran. Istilah populer digunakan untuk menyatakan topik yang akrab, menyenangkan bagi populus atau pembaca, atau disukai oleh sebagian besar orang karena gayanya yang menarik dan bahasanya mudah dipahami. Kalimat-kalimatnya sederhana, lancar, namun tidak berupa senda gurau dan tidak pula bersifat fantasi. Seperti halnya dalam koran ataupun majalah, ada informasi tentang seseorang yang berprestasi misalnya, atau tentang olahragawan atau yang lainnya. Nah, itu adalah karya ilmiah yang berbentuk populer. Yang kedua, karya ilmiah bentuk semi-formal, berarti mendekati ke formal. Dalam bentuk karya ilmiah ini umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan, seperti makalah ataupun laporan-laporan yang lainnya, dan biasanya sering digunakan di kalangan anak-anak sekolah seperti SMP, SMK, ataupun perguruan tinggi. Nah, biasanya kan suka ada pembuatan tugas, laporan, ataupun makalah-makalah. Sekarang kita akan membahas bagaimana atau hal apa saja yang harus ada dalam bentuk semi-formal. Yang pertama, harus ada halaman judul. Yang kedua, adanya kata pengantar. Yang ketiga, daftar isi. Yang keempat, pendahuluan. Yang kelima, pembahasan. Yang keenam, simpulan. Dan ketujuh, daftar pustaka. Nah, itu poin-poin yang terdapat dalam bentuk semi-formal. Poin ketiga yaitu bentuk formal. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti dalam penulisan skripsi, tesis, atau disertasi yang lainnya. Unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, harus ada judul. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Judul mencerminkan hubungan antar variabel. Istilah hubungan di sini tidak selalu mempunyai makna korelasional, kausalitas, ataupun determinatif. Judul juga mencerminkan dan konsisten dengan ruang lingkup penelitian. Yang kedua, itu harus ada tim pembimbing. Nah, tim pembimbingnya itu siapa nantinya? Lalu yang ketiga, adanya kata pengantar. Yang keempat,
ada abstrak. Yang kelima, harus ada daftar isi. Nanti poin-poin apa saja yang akan dicantumkan dalam karya ilmiah tersebut. Lalu yang keenam, bab pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan mencakup adanya latar belakang masalah, ada perumusan masalah, ada tujuan, lalu keempat, ada manfaat. Jadi harus terdapat manfaatnya. Karena perlu diyakinkan juga kepada pembaca tentang manfaat atau kegunaan dari penulisan karya ilmiah. Misalnya untuk mengembangkan suatu bidang ilmu ataupun untuk pihak atau lembaga-lembaga tertentu. Nah, itu yang termasuk ke dalam bab pendahuluan. Selanjutnya, poin ketujuh, yaitu bab telaah kepustakaan atau kerangka teoritis. Maksud dari kerangka teoritis disebut juga kajian pustaka atau teori landasan. Tercakup pula di dalam bagian ini adalah kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka teoritis dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan, serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis. Di samping itu, dalam kerangka teoritis perlu dilakukan pengkajian terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan para penulis terdahulu. Langkah ini penting dilakukan guna menambah dan memperoleh wawasan ataupun pengetahuan baru yang telah ada sebelumnya. Sekarang kita memasuki poin ke-8, yaitu bab metode penelitian. Metodologi penelitian diartikan sebagai prosedur atau tahapan dalam penelitian, mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan pelaporannya. Dan setiap penelitian mempunyai metode penelitian masing-masing yang umumnya bergantung pada tujuan penelitian itu sendiri. Metode-metode penelitian yang dimaksud, yang pertama ada metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang bertujuan hanya menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya tanpa adanya perlakuan apapun. Yang kedua yaitu adalah metode eksperimen, yakni bertujuan untuk memperoleh gambaran atas suatu gejala setelah mendapatkan perlakuan. Lalu yang ketiga adalah metode penelitian kelas, yakni metode penelitian dengan tujuan untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi pada kelas tertentu. Misalnya tentang motivasi belajar dan prestasi belajar siswa dalam kompetensi dasar tertentu. Oke, sekarang kita memasuki poin ke-9, yaitu bab pembahasan hasil penelitian. Bagian ini berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan sebagainya. Itu dibahas dengan berbagai sudut pandang, diperkuat oleh teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Sekiranya diperlukan, pembahasan dapat dilengkapi dengan berbagai sarana pembantu seperti tabel dan grafik. Sarana-sarana pembantu tersebut diperlukan untuk menjelaskan pernyataan ataupun data. Tabel dan grafik merupakan cara efektif dalam menyajikan data dan informasi. Sajian data dan informasi lebih mudah dibaca dan disimpulkan. Penyajian informasi dengan tabel dan grafik memang lebih sistematis dan lebih enak dibaca, mudah dipahami, serta lebih menarik daripada penyajian secara verbal. Penulis juga perlu menggunakan argumen-argumen yang telah dikemukakan dalam kerangka teoritis. Nah, sekarang kita memasuki poin ke-10, yaitu adanya bab simpulan dan rekomendasi.
Simpulan, sudah tahu ya. Simpulan merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintetis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Jadi simpulan merupakan kajian terpadu dengan meletakkan berbagai unsur penelitian secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu diuraikan kembali secara ringkas pernyataan-pernyataan pokok dari unsur-unsur di atas dengan meletakkannya dalam kerangka pikir yang mengarah kepada simpulan. Poin 11 yaitu daftar pustaka. Ya, daftar pustaka memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang terdapat dari sumber tertulis, baik itu yang berupa buku, artikel, jurnal, dokumen resmi, maupun sumber-sumber lain dari internet. Semua sumber tertulis atau tercetak yang tercantum di dalam karya ilmiah harus dicantumkan di dalam daftar pustaka. Sebaliknya, sumber-sumber yang pernah dibaca oleh penulis tetapi tidak digunakan di dalam penulisan karya ilmiah itu tidak boleh dicantumkan di dalam daftar pustaka. Dan poin terakhir yang harus ada dalam bentuk formal yaitu lampiran-lampiran. Oke, pembahasan selanjutnya tentang merancang informasi, tujuan, dan esensi dalam karya ilmiah. Yang pertama, menentukan informasi penting dalam karya ilmiah. Tujuan penulisan karya ilmiah adalah untuk mempublikasikan suatu ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Salah satu forum yang sering dijadikan tempat untuk tujuan itu adalah diskusi. Dalam forum itulah berbagai hal tentang karya ilmiah itu dibahas secara bersama-sama. Lalu yang kedua, menyajikan hasil karya ilmiah dalam diskusi. Bagian terakhir yaitu adalah menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Oke, yang pertama, menganalisis sistematika karya ilmiah. Isi karya ilmiah memang dapat berkaitan dengan banyak hal, sepanjang hal-hal tersebut bukan sesuatu yang imajinatif. Masalah-masalah dalam karya ilmiah mencakup berbagai hal yang bersifat empiris ataupun pengalaman nyata, mulai dari masalah keagamaan, bahasa, budaya, sosial, dan ekonomi, atau sebagainya. Pada dasarnya, makalah terdiri atas dua bagian utama, yaitu bagian tubuh dan pelengkap. Bagian tubuh terdiri atas pendahuluan, isi, pembahasan, dan penutup. Sedangkan bagian pelengkap terdiri atas judul, kata pengantar, daftar isi, dan daftar pustaka. Lalu, poin selanjutnya yaitu adalah menganalisis kebahasaan karya ilmiah. Ragam bahasa yang digunakan karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif. Makna yang terkandung dalam kata-katanya harus diungkapkan secara eksplisit untuk mencegah timbulnya pemberian makna yang lain. Untuk itu, dalam karya ilmiah kita sering mendapatkan definisi atau batasan dari kata atau istilah-istilah yang digunakan. Makna denotasi itu adalah makna kata yang tidak mengalami perubahan sesuai dengan konsep asalnya. Makna denotasi disebut juga makna yang lugas. Kata itu tidak mengalami penambahan-penambahan makna. Adapun makna konotasi adalah makna yang telah mengalami penambahan. Tambahan-tambahan itu berdasarkan perasaan atau pikiran seseorang terhadap suatu hal. Baik, terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Tetap semangat belajar, patuhi protokol kesehatan di rumah saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.